protokol kesehatan. Nah, itu yang penting. Nah, masalah pemberitahuan presidennya sudah saya masukkan. Jadi kita besok bukan ilegal, enggak, kita resmi. Ya, izin sudah kita masukkan bahwa kita kumpul di kilometer 0. Nah, jadi tidak ada masalah. Kalau masalah menakut tidak ada lagi karena kita sudah memberitahuan dari Jumat itu kita masukkan. Nah, lalu besok ini acaranya apakah kita memakai sound system atau bagaimana? Nah, iya, jadi supaya nyaman kan kita sama atau posisinya. Nah, pakai artis kan ada nggak? Hah? Pakai artis kan? Itu terserah. Kalau di artisnya silakan aja. Ada apa? Ada masalah. Yang penting ketua P3HE ada aja. Jangan khawatir. Lawan Bapak Jali siap menyiapkan 0C. Nah, ini jangan khawatir. Tadi apa yang dibilang nih teman kita itu bahwa kita yang menggoyang. Anda yang mau butikin ya silakan aja, kan Bapak tuh rezekinya. Kita jangan sekujun lah, silakan. Ada Bapak, kita ambil saja, jangan sekujun, jangan. Nah itu masih mending lagi. Iya. Kita bertimbang gak ada guman, orang bendera kemenangannya membawa. Itu salah siapa lambat? Lalu nanti kalau masalah gugatan lah, kalau malangkah baiknya gini ya. Dibuang orang kayak Karena anak ini- buah Ibnu Hajar. Wilayah hukumnya kan berbeda-beda nih. Ada wilayah hukum kan Banjarmasin. Nah, kalau maksud saya kalau Banjarmasin ini, maksud kita penggugatnya orang-orang Banjarmasin dulu yang dirugikan. Nah, nanti kalau di Batapura, kita ke pengadilan Batapura. Karena orang-orang Batapura nanti yang bikin surat kuasa. Nah, supaya ini kita gugat ini orang-orang yang benar-benar korban. Nanti kan jadi berabai, kita bikin masyarakat Nusa Tengah yang mana jadi korban, kita bikin surat kuasa nanti. Jadi bisa dibedakan masalah ke atas tuh mau presiden, mau gubernur, mau siapa silakan itu. Nanti itu terserah P3HE. Itu maksud saya supaya kita jangan sampai gugatan kita gini kan ditolak. Karena ini lain wilayah hukum kami katanya. Ini wilayah pengadilan lain. Nah, maksud kita kan gitu. Jadi silakan. Jadi kalau semuanya kami di Berabai, nanti di Berabai kita kumpul. Nanti kita siapa perwakilan. Nah, jadi kita sama-sama ke pengadilan Berabai nanti mengantar. Nah, jadi supaya jangan sampai kita ini sampai di pengadilan kita banyak ditolak karena ini lain wilayah apa ya, lain wilayah hukum kami kan gitu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ada lagi yang perlu disampaikan ya? Masih ada 15 menit lah. Masih ada 15 menit. Oke. Jali. Omongan hati Nurdin loh. Kamu ulang bener le. Gimana sebentar? Hati Nurdin. Kamang Ali Nurdin. Menyak. Jadi Pak Ali Nurdin ya? setidaknya data daerah, Nah itu pas di Kalimantan, Banjarmasin itu. data daerah, wilayahnya apa, Itu. Ya, kerugiannya terima apa. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak, nama? Nama Andi Nurdin, aktivis LSM Lekom. Nah, intinya itu. Karena saya kan Pak Aspi ini termasuk pendiri, cuma karena saya berada di wilayah memang lama sebagai pengacara Pradi, jadi biarkan saya nama Pradi, jadi saya mengatasnamakan aktivis LSM, gitu aja. Jadi kalau ada yang macam-macam, apa namanya ini atas nama siapa dari mungkin ada yang otak-otik ya. Jadi katakan saja saya aktivis LSM Lekom, gitu. Gabung dengan Pak Fauji kan. Karena ada yang macam-macam mungkin itu benar. Jadi kita keinginan baik ini selalu berkontradiksi dengan keinginan-keinginan jahat. Dan sering saya mengatakan, bahkan saya sering close di YouTube ataupun Facebook, bahwa kita NGO, jadi non government organization, jadi non pemerintah. Jadi yang namanya negara itu, yang namanya negara itu ada pemerintah dan swasta atau rakyat. Nah, seringkali orang mengatakan negara itu pemerintah, pemerintahnya Jokowi.
Tapi kalau di Jepang kepala negaranya itu kan Hirohito, yang di bawahnya itu ada lagi yang kepala pemerintahan seperti di Malaysia gitu. Jadi yang namanya negara itu termasuk tidak terhitung rakyat. Jadi suara rakyat ini nggak ada perwakilannya gitu nah. Dan mereka mengatakan negara itu selalu pemerintah. Orang tidak mengerti. Jadi suara NGO atau LSM harus ada dan harus menyatu di LSM karena suara DPRD hilang juga sekarang ini, makanya pindah ke HRS agar reject. Nah, kita muncul lagi di sini harus, artinya dengan kemunculan ini berarti sasaran-sasaran yang tidak senang menurut Pak Uji itu mungkin dapat digarisbawahi. Jadi kita harus melawan kekuasaan itu, artinya melawan kezaliman, tegakkan keadilan berdasarkan rahmatan lil alamin. Itu moto Pak Amin Rais lah tentang partai umat. Tapi bisa dibawa ke masyarakat. Karena kalau di YouTube itu mengatakan bahwa banjir itu air itu membawa kekawanannya masuk dalam satu lubang, dan 814 titik itu berlubang itu, itulah rekayasa manusia. Walaupun hujan bukan rekayasa manusia ya teman-teman, tapi rekayasa manusia itu yang bergabung dengan cuaca ekstrim itulah yang menyebabkan banjir sekarang ini. Dan banjir ini kemungkinan akan datang lagi dia, karena banjir ini seperti demo ya. Artinya dia demo banjir nih, artinya dari saya ini sebagai kekuatan hak-hak Tuhan yang dilanggar atau hak alam. Jadi kalau dia masuk banjir itu, dia tidak diperhatikan, banjir itu seperti mengatakan nanti saya akan datang lagi dengan kawan yang lebih banyak katanya. Jadi lebih bahaya lagi banjir loh. Dan itu memang sudah sistem alam bahwa kalau genangan air yang pertama itu tidak diatasi, dia akan naik lagi lebih, yang kedua itu lebih besar, bahkan mungkin akan menggulung Banjarmasin ini, karena Banjarmasin di bawah permukaan laut. Nah ini yang artinya menggerakkan kita bahwa kita terlibat sebagai warga Banjarmasin atau warga Kalsel lah katakan. Jadi menurut saya apapun bentuknya gugatannya, gugat aja dulu. Karena dari gugatan itu kelihatan bentuk-bentuknya, gugat lagi gitu. Jadi selama kita bersama masyarakat, gugatan itu bisa kapan saja tetap bisa kita layangkan, sehingga kita semakin cerdas. Jangan menunggu kapan-kapan takut, jangan langsung aja gugat. Nanti di sana berbagai macam warta berita dan berita medsos macam-macam itu akan menimbulkan informasi hukum yang lebih tinggi lagi. Karena gubernur kita ini sebenarnya kewalahan, DPRD kewalahan. Jadi DPRD itu sebagai wakil rakyat itu nggak mampu. Sekarang rakyatnya ini yang memberikan amanah kepada DPRD itu yang turun sekarang ini, bukan wakil rakyat lagi. Jadi benar bahwa kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat. Gubernur DPRD nggak mampu lagi sekarang mengatasi banjir ini, dan itu kenyataan. Apa yang bisa mereka lakukan? Karena itu pemerintahan kita nih harus kita koreksi. Nilai keadilannya itu gimana gitu loh. Mengapa gubernur dan DPRD kita tidak mampu? Gimana kesalahannya, padahal perusahaan asing itu di sini menurut perjanjian-perjanjian itu dia harus berdasar ada dampak lingkungan, karena AMDAL sama dampak lingkungan itu sudah memberikan catatan-catatan